Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nomor 10. Angka 1 sampai 6 ditempatkan pada masing-masing petak persegi panjang berukuran 2 kali 3. Pertanyaannya adalah peluang angka 1 berada pada kotak yang bersebelahan dengan kotak berisi angka prima adalah. Baik, angka 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan mencari seperti ini contohnya nanti ya. 1 bersebelahan dengan angka prima. Ini salah satunya ini ya. Nah, nanti angka bersebelahan itu bisa ini prima begitu ya. Nah, nanti ada berapa macam angka 1 yang bersebelahan dengan angka prima. Oke, kita tahu angka prima itu di sini kan 2, 4, 5. Jadi ada 3 angka ya, atau 3 bilangan. Kemudian saya beri simbol P. Kemudian yang bukan prima selain 1 ya. Selain 1 yang bukan prima adalah 4 dan 6. Nah, ini saya simbolkan P komplement. Ini bukan prima, yaitu 4 dan 6 dari bilangan ini. Lalu ini rumus umumnya begini, peluang P0, P1, P2, P3 sama dengan 1. P0 itu maksudnya apa? P0 itu maksudnya adalah angka 1 berdampingan dengan 0 bilangan prima, atau dalam bahasa lain peluang 1 tidak bersebelahan atau tidak berdampingan dengan kotak yang berisi angka prima. Ini karena 0 prima. Kalau P1, nah ini peluang dari 1 bersebelahan dengan kotak yang berisi 1 angka prima. Contohnya ini kan, ini bersebelahan dengan 1 bilangan prima ya. Demikian juga ini ya. Kenapa 0 sampai 3 ya? Karena kan primanya ada 3 kan, berarti 0, 1, 2, 3 di sini ya. Oke, ini jumlahnya hanya adalah 1. Yang ditanya ini, yang bersebelahan dengan angka prima, yaitu 1 prima, 2 prima, atau 3 prima. Berarti ini kan pindah ruas itu aja ya. Oh, ini yang ditanya berarti ini 1 dikurang ini. Nah, ini tadi dibaca ini ya. Peluang angka 1 ini tidak bersebelahan dengan kotak yang berisi angka prima. Nah, ini kalau kita cari ini sulit ya. Maka lebih mudah kita cari yang ini saja, karena yang ditanyakan kan ini. Oke. Ini. Nah, peristiwa 1 tidak bersebelahan dengan kotak yang berisi angka prima itu hanya ada 4 ini. Yaitu satunya taruh di sini, maka ini tidak prima, ini tidak prima. Nah, yang 3 ini kan prima ya. Kita tahu tadi yang prima kan ada 3 kan? Ada 3 tadi mana? Nah, ini kan yang prima ini ada 3, yaitu angka 2, 3 dan 5. Sementara yang bukan prima ada 2 kan? Nah, begitu. Oke, seperti ini. Nah, ini ada 2 yang tidak prima, primanya ada di 3 tadi. Oke. Nah, demikian juga ini dikatakan 1 tidak bersebelahan dengan prima. Ini kan bukan prima kan? Nah, ini kan tidak bersebelahan. Ini tidak bersebelahan ya. Kemudian juga ini. Nah, ini bukan prima, ini bukan prima, ini juga tidak bersebelahan. Ini juga begitu, satunya tidak bersebelahan dengan prima, tapi bersebelahannya dengan bukan prima. Demikian juga ini. Nah, peristiwa ini ada berapa macam? Ada 2 faktorial dikali 3 faktorial. 2 faktorial itu dari mana? Dari sini. Kan yang bukan prima ada 2. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu 4 dan 6. Ada 2 pilihan. Di sini tinggal 1 pilihan, karena kan tadi ada 2 pilihan, sudah dipilih 1 di sini.
kemudian di sini tinggal 1 ya sisanya. Demikian juga ini. Nah, anggap kita menaruh di sini dulu ya. Nah, di sini 3 pilihan, yaitu prima kan. Prima itu tadi apa? 2, 3, 5, ada 3 pilihan. Kemudian di sini sisanya 3 sudah diambil 1 di sini, tinggal 2 pilihan. Ini sisanya lagi tinggal 1 pilihan, yaitu 3, 2, 1, atau boleh juga dibalik 3, 2, 1. Ini 3, 2, 1, ini 2, 1. Hasilnya 12. Ini pun sama ya, 2 faktorial dari sini bukan prima, 3 faktorialnya dari prima. Demikian juga yang ini sama ya. Nah, ini 12, 12, 12, 12. Berarti semuanya 4, 1, 2, 3, 4. 4 kali 12 yaitu 48. Ini adalah yang tidak berdampingan dengan prima. Padahal semua peristiwanya ada ini 6 faktorial. Dari mana? Kan ada 6 bilangan kan tadi, ada 6 kotak, 6 bilangan. Nah, ini anggap kotak pertama berapa pilihan? 6 bilangan. Karena tadi kan ada 6 bilangan, berarti 6 pilihan. Kotak kedua tinggal 5 pilihan. Dari mana? 6 kurang 1, karena sudah diambil 1 di sini. Ini juga begitu, tinggal 4. Dari mana? 5 kurang 1. Demikian seterusnya sampai ini. Nah, ini dikalikan ini kali ini kali ini kali ini, hasilnya adalah 720. Nah, yang tidak berdampingan dengan prima adalah 48, berarti yang berdampingan tentunya sisanya ya. 720 dikurang 48 hasilnya 672. Berarti peluangnya ya ini 672 per ini, semua peristiwanya 720. Tinggal ini bagi 2, dibagi 6 ya, ini bagi 6 bagi 6. Terus ini bagi 2 bagi 2 lagi, bisa dibagi 2 bagi 2 lagi, ini bagi 2 bagi 2. 14 per 15. Nomor 11, suku banyak F dan G, koefisiennya bilangan real, diketahui persamaan fx sama dengan 0 mempunyai 3 solusi real berbeda, persamaan gx sama dengan 0 memiliki 4 solusi real berbeda, dan persamaan f kali gx sama dengan 0 memiliki 5 solusi real berbeda. Minimum banyaknya solusi real berbeda dari gx per fx sama dengan 0 dengan fx-nya tidak 0 adalah G. Ini fx 3 solusi, gx 4 solusi, 3 tambah 4 5. Kemudian kalau dikalikan 3 tambah 4 maaf 7. Kemudian ini dikurangi yang perkaliannya 5, ada 2. Maka nanti di sini ada 2 yang sama ya. Ada 2 yang sama. Kalau ini dan ini berbeda, maka solusinya ini pasti 7 nih. 3 tambah 4 jadi 7. Tapi karena ini 5 berarti ada 2 yang sama. Oke, contoh ini anggap ya. Anggap gx-nya atau fx-nya dulu ya, karena 3 solusi anggap ini. Solusinya ini x1, x2, x3. Oke, kemudian gx-nya tadi ada berapa? 4 solusi, namun ada 2 yang sama ya. Anggap yang sama ini x2 dan x3 ini. x2, x3 sama. Kemudian karena ada 4 tinggal nambahin lagi. 4, 5. Jadi ini kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. 4 solusi ya. Nah, 4 solusi yang gx-nya. Oke, kemudian fe kali gx ya udah ini tinggal dikalikan saja. fe kali gx ini dikalikan ini, kemudian x2 nya sama, ini berarti pangkat 2, anggap seperti ini. X3 nya sama, ini pangkat 2. Nah ini 4, 5 nya berbeda ya, sama dengan 0. Oke, berarti solusinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini maksudnya f kali g mempunyai solusi real berbeda. Lanjut berikutnya, kalau g per f ya tinggal dibagi aja ya, g dibagi f. Nah ini, nah ini kan g nya ditaruh di sini, f nya taruh sini, ada yang sama ini, coret coret, berarti tinggal ini kan. Nah ini dan ini,
Oke, berarti solusinya ya ini 1, 2, 3 ya, yaitu X1, X4 dan X5 ya. Ada 3 solusi yang berbeda. Oke, nomor 12, Lubab diminta orang tuanya untuk bersedekah setiap Jumat kepada 2 orang masing-masing 100.000. Uang tersebut diletakkan oleh orang tuanya pada dompet khusus yang berisi 3 lembar pecahan 50.000, 5 lembar pecahan 20.000, 2 lembar pecahan 10.000. Berapa banyak cara berbeda Lubab memberikan sedekah tersebut? Jadi 3 kali 50, 5 kali 20.000, 2 kali 10.000. Ini akan dibagikan kepada 2 orang, misalkan A dan B. Misalkan A dan B. Pilihan pertama ya ini ya, 2 lembar uang 50.000, ini 0 lembar uang 20, 0 lembar uang 10. Berarti ini 2 kali 50 udah 100 kan, udah bener nih 100.000. Terus yang ini 0, 5, ini maksudnya 5 kali 20.000, berarti udah 100.000 kan. Nah ini oke. Atau kebalikannya, nah, yang A ini kemudian yang B ini, nah, yang A 050, yang B 200. Oke, terus ini yang A tetap 2 kali 50.000, kemudian ini yang B 4 kali 20.000 ditambah 2 kali 10.000. Nah ini kan 100 juga ya. Atau kebalikannya, ini yang A, ini B. Nah ini kemudian ini tetap 2 kali 50.000, yang ini 1 kali 50.000 ditambah 2 kali 20.000, berarti 40.000, sama ini udah 90.000 ya, ditambah 1 kali 10.000, 100.000, pas ya. Atau kebalikannya, ini A, ini B. Nah, terus yang berikutnya 1 kali 50.000 ditambah 2 kali 20.000, nah 90.000 ya, ditambah 1 kali 10.000, pas ya, 100.000. Ini pun sama ya. Nah, sama, ingat berarti uang 50.000 nya kepakai 2 ya, persediaannya 3, masih bisa. Uang 20.000 nya ini sama ini pakai 4 ya, persediaannya 5. Oke, uang 10.000 nya habis ya, ini 1, ini 1, ini jadi 2 kan. Nah ini pas. Jadi ini ada berapa kemungkinan atau berapa cara? Ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 cara yang berbeda. Nomor 13, banyaknya bilangan real yang memenuhi persamaan ini sama dengan 2 adalah, oke, karena ini ada bentuk akar, maka syarat yang di dalam akar ini tidak negatif ya. X lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Ini juga begitu, tidak negatif, maka ini lebih besar dari min 1 ya. Ini juga begitu. Nah ini pindah ruas jadi X lebih besar sama dengan min 2. Oke, kemudian ini saya kali silang ini ke sini. Nah ini kali silang ke sana, jadi ini boleh ya, karena kan tandanya sama dengan ya, bukan pertidaksamaan. Tandanya sama dengan, boleh aja ini kali silang ke sana. Kemudian ini saya kuadratkan sebelah sini juga saya kuadratkan. Oke, bentuk kuadrat ini ya, A plus B kuadrat adalah A kuadrat B kuadrat yang tengah 2 kali depan kali belakang. Oke, nah ini depan kuadrat berarti ini X, belakang kuadrat ini akarnya hilang kan, yang tengah 2 kali depan kali belakang. Terus ini dikuadratkan, ini 2 kuadrat jadi 4, ini dikuadratkan akarnya hilang kan. Oke, lalu ini X tambah X jadi 2X kan, pindah ruas jadi min 2X, satunya pindah ruas jadi min 1, 4X dikurang 2X jadi 2X, 8 dikurang 1 jadi 7. Oke, nah ini masih ada akar, saya kuadratkan lagi, ini kuadrat, ini kuadrat. Ini caranya sama. Nah ini depan kuadrat ini jadi 2 kuadrat 4 ya, 4X kuadrat
belakang kuadrat jadi ini, yang tengah 2 kali depan kali belakang. 2 kali 2 4, 4x kali 7 28x. Kalau yang ini 2 kuadrat 4, nah ini akarnya hilang untuk dikuadratkan. Oke, kemudian ini kali ini 4x, ini kali ini 4x kuadrat. Nanti 4x kuadratnya dengan ini habis ya, kalau pindah ruas kan dikurangi 4x kuadrat. Ini dengan ini habis. Kemudian ini pindah ruas ke sini min 28x jadi 4 min 28 jadi min 24x. 49 nya tetap. Maka x nya adalah ini dibagi ini ya, min 49 per 24. Padahal syaratnya tadi ada 3 tuh, 1 2 3. 3 syarat ini harus terpenuhi semua ya. Nah, di sini aja sudah nggak benar kan? Sudah tidak lolos syarat ini. Mintanya kan tidak negatif, padahal dia negatif. Berarti ini bukan solusi ya. Maka jawabnya tidak ada bilangan real yang memenuhi. Baru syarat ini aja udah nggak ini kan? Nah, ini sudah gugur ya. Kan harus 3 syarat ini terpenuhi. Lanjut nomor 14. Pak Basir berencana memulai usaha perdagangan bla 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 gitu ya. Nah, ini Pak Basir akan membeli 10 ekor domba dewasa usianya di atas 2 tahun yang akan terdiri atas 7 domba betina dan 3 domba jantan. Untuk diternakan dengan cara digembalakan. Diperkirakan setiap tahun, setiap 1 domba betina yang usianya produktif di atas 2 tahun dapat melahirkan 3 anak domba. Jika perkiraan tepat, Pak Basir selalu membayar zakat atas hewan ternak. Membayar zakatnya menggunakan domba ya. Maka jumlah domba terbanyak yang mungkin dimiliki Pak Basir pada tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah adalah berapa? Oke, ini pada 3 Rajab 1439 nih kan beli tadi 10 domba, 7 betina, 3 pejantan. Yang 7 betina ini masuk tuh, kemudian dia kan setahun kemudian beranak ya, menjadi kan tadi 3, 1 betina 3 berarti 7 kali 3 21. Maka setahun kemudian jumlah dombanya ini 7 tambah 21 tambah 3 yaitu 31. Belum nisab ya. Nisab zakatnya itu kan 40 sampai 50 kan. Nah, ini belum kena zakat. Oke. Kemudian setelah itu setahun kemudian 7 betinanya masih hidup. Kemudian ini 7 kali 3 21 ya, ini 21 anakan ini dari sini. Kemudian ini yang tadi 21 anak masih tumbuh dewasa ya, namun udah setahun ini. Saatnya sudah 2 tahun ya, nanti tahun berikutnya dia sudah beranak di sini ya, yang pejantan ini tetap. Nah, ini kalau dijumlah 7 tambah 21 tambah 21 tambah 3. Berarti yang anak beranak baru ini aja, ini belum beranak ya, karena belum cukup umur tadi. Yaitu 52, karena udah lewat nisabnya 40, maka zakatnya 1. Zakatnya diambil yang paling muda di sini. Nah, ini 1 yaitu 51. Tinggal ya 52 dikurang 1 51 pada tahun 1441 Hijriah. Kemudian setahun kemudian 7-nya tetap ini beranak lagi kali 3 yaitu 21. Ini kan tadi dikurang 1 untuk zakat kan, jadi ini 20. Yang ini 21 beranak 3 masing-masing, berarti 21 kali 3 63. Ini induknya, nah ini pejantannya. Ini dengan dengan asumsi semua anaknya betina ya, karena kan maksimumnya ya, betina. Oke. Kemudian ini dijumlahkan semua, 7 tambah 21 tambah 20 tambah 21 tambah 63 tambah 3 135. Nah, ini nisabnya di atas 100 sampai 200 adalah di 2 ya, zakatnya 2, berarti dikurang 2 yaitu 133.
yang diambil untuk zakat ini yang paling mudah ya. Oke, kemudian 1 tahun berikutnya, tapi belum 1 tahun ya, karena ini 1 rojab ya. Kalau tadi kan perhitungannya awalnya 3 rojab, ini 1 tahun, tapi hampir 1 tahun lah ya. Oke, hampir 1 tahun. 7 ini beranak lagi, 7 kali 3 21, ini masih belum ya, belum beranak karena kan belum 2 tahun ya di sini. Nah, kemudian ini 20 nya sudah kan, udah beranak ini 20, ini kali 3 60. Nah, ini juga beranak kali 3 63. Ini belum ya, belum beranak 63. Kita jumlah semua adalah 277. Nah, ini belum dizakati kan, karena kan belum tanggal 3. Nah, ini pertanyaannya kan tadi tanggal 1 Rojab. Tanggal 1 Rojab belum 1 tahun ya, belum 1 tahun dari sini tadi. Oke, berarti jumlah maksimumnya adalah 277. Oke, sebelum melanjut materi berikutnya, ini diperkenalkan dulu sudut pusat, sudut keliling. Nah, ini sudut pusat nih. Nah, yang ini sudut keliling. Nah, sudut pusat itu nilainya 2 kali sudut keliling. Nah, ini kalau ini X, maka ini 2X. Ini juga X ya. Jadi menghadap busur yang sama, maka ini X, ini X sama ya. Pusatnya 2X, karena busur yang dihadapi sama. Maka ini juga ini. Nah, ini kan sudut keliling, ini sudut pusat. Kalau ini X, maka yang sini adalah 2X. Oke. Lanjut. Nomor 15. Diberikan segitiga ABC dengan sudut ABC adalah 50. Titik I merupakan titik pusat lingkaran dengan segitiga ABC. Titik O merupakan titik pusat lingkaran di luar lingkaran luar ya. Oke, ini ada lingkaran dalam, ada lingkaran luar. Berarti ada segitiga ABC dulu, sudutnya 50 ya. Oke, seperti ini. ABC sudutnya 50 di sini. Ini ada lingkaran dalam. Nah, ini lingkaran dalam. Kemudian pusatnya apa? I ya. Nah, kemudian akan dibuat lingkaran luar dari segitiga AIC. Nah, AIC ini lingkaran luarnya yang gede ini. Nah, lingkaran yang melalui titik A, I, dan C. Kalau ini tadi lingkaran dalam, lingkaran yang menyentuh ya, atau menyinggung sisi dari segitiga ABC, AB, BC, dan AC di sini ya. Oke, nah pusat lingkaran dalam itu pasti ini. Nah, melalui garis ini membagi sudut sama, ini namanya garis bagi. Membagi sudut ini sama menjadi 2. Ini juga begitu. Nah, ini garis bagi dari sudut C ini sama. Nah, pusatnya. Demikian juga yang ini. Nah, ini garis bagi juga, ini pasti sama ini. Nah, itu sifat dari pusat lingkaran dalam ya. Kemudian karena kita cari ini dulu ya, kita cari dulu, kita ini dulu, lihat segitiga apa ini, segitiga ABC. Nah, segitiga ABC, mana segitiga ABC? A, B, C, maka berlaku sudut A tambah sudut B tambah sudut C 180 ya. Sudut A mana ini? Berarti ini 2X kan? Sudut B ini 50, sudut C mana ini ya? Ini 2Y ya. Nah, berarti 50-nya pindah ruas aja menjadi 130 kan, dikurang 50. Kemudian ini saya bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Oke, sudah punya ini. Kemudian lihat segitiga AIC, mana AIC? AIC ini ya. Nah, berlaku sudut A, berarti yang ini kan, sudut A tambah I tambah C 180, berarti ini tambah ini 180 nih. Yang A nya kan X kan. Nah, sudut I yang ini, sudut C tadi yang di atas ini tadi ya, Y sama 180. Kemudian X nya pindah ruas min X, ini pindah ruas min Y, dikurungin jadi ini. Nah, ini
min ini jadi plus ya, karena minnya udah ditaruh di luar. Oke, jadi AIC adalah 180 dikurangi X plus Y, padahal X plus Y nya tadi 65, berarti ini 180 kurang 65 yaitu 115. Oke, nah karena ini 115 maka ini 2 kali dari 115 tadi, karena ini kan menghadapi busur sama kan, busur apa ini, sudut AC ya, busur AC ini adalah sudut keliling, ini sudut pusat. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling ini tadi ya, ini tadi sudah ketemu berapa, 115, maka ini tinggal dikali 2 aja, ini 115, ini 2 kali ini, 2 kali 115 yaitu 230 nih. Tapi yang ditanyakan sudut AOC, sudut AOC yang dimaksud tentu yang ini kan, AOC yang ini, yang kecil ini ya, berarti tentu ini semua kan 360 kan, satu putaran 360 dikurang ini 230, gitu aja. Oke, nih hasilnya 130. Nomor 16, grafik berikut menunjukkan turunan dari fungsi f. Ini turunan dari fungsi f, berarti ini f aksen, ini f aksen ya, turunan itu aksen ya, dari interval 0 sampai 3. Oke, jika f0 sama dengan 0, ini f0 sama dengan 0, maka luas yang dibatasi dari f fungsi fx, sumbu x, dan x sama dengan 0, x sama dengan 3 adalah titik-titik. Oke, kalau begitu kita cari dulu f nya ya, ini kan baru turunan f. Nah ini cari ini dulu ya, ini cari ini dulu, kemudian kita gunakan rumus ini. Nah ini ya, sudah kenal kan kalian di SMP ya, ini anggap x1 y1, ini x2 y2, ini terus ini y1, nah ini y2 ini, nah x1 ini y1, x2 y2 sini ya, ketemulah y sama dengan x, ini garisnya adalah y sama dengan x, namun ini tadi kan disebut turunan ya kan, ini kan turunan dari f, berarti ini adalah f aksen. Nah, berarti ini adalah f aksen. Untuk yang ini, yang garis ini sama juga, ini x1 y1, x2 y2, sehingga nanti ketemu ini ya. Nah y sama dengan 1, atau boleh aja langsung ke sini, y sama dengan 1. Kalau ini 2 ya, ini x sama dengan 2. Kalau di sini misalkan 5 ya, berarti ini y sama dengan 5 langsung ya, y sama dengan 1. Ini adalah f aksen, x sama dengan 1, berarti dicari fx nya ya. Oke, caranya bagaimana, ini ke sini integral, kita lihat dulu ya di atas. Nih fx, kalau ini ke sini namanya turunan. Nah kalau fx, f aksen menjadi fx itu namanya integral. Jadi integral ini simbolnya ini nih, integral dari ini sama dengan ini. Nah itu ya, nih. Tapi kalau ini ke sini namanya turunan, contoh misalkan fx ini, maka turunannya, nah ini f aksen x, turunannya dari ini adalah ini caranya, ini dikalikan ke sini. Nah ini 5 kali 3, 5 kali 3, terus pangkatnya dikurang 1, jadi dikalikan, pangkatnya dikurang 1. Kalau ini 6 ya, berarti ini dikalikan ke sini, 3 kali 6, pangkatnya kurang 1 ya. 3 kali 5, 15, pangkatnya kurang 1, jadi 4. Itu untuk mencari turunan. Nah kalau integral, contoh ini, integral dari ini nanti harus ketemu ini gitu ya. Oke, integralnya adalah caranya lawan dari ini. Nah kalau ini tadi pangkatnya dikurang 1, ini ditambah 1, pangkatnya ini ditambah 1, kemudian kalau ini dikalikan, ini dibagi ini. Nah itu ya, 15 bagi 5, 3x pangkat 5, sama ya.
Jadi aturannya ini pangkatnya ditambah 1, kemudian dibagi pangkatnya ini. Oke. Nah, ini ya. Berarti ini untuk mencari ini integral ini ya, untuk mencari fx integral ini. Nah, ini kan sama dengan x ya. Pangkatnya tambah 1, 2 dibagi pangkatnya. Nah, ini pun juga sama ya, berarti fx-nya integral dari ini 1. Nah, ini kalau pangkatnya nggak ada, ini berarti x pangkat 0. Pangkatnya tambah 0, x pangkat 0 tambah 1 berarti x pangkat 1. Nih, gitu ya. Harusnya plus c ya, tapi karena tadi diketahui f0 sama dengan 0, ini kan f0 sama dengan 0, harusnya ini plus c, tapi karena diketahui f0 sama dengan 0, berarti ini 0, 0 plus c sama dengan 0, berarti c nya 0. Nah ini ya, c nya 0, ini pun juga ya. Oke, c nya juga 0, f0 sama dengan 0 kan berarti c nya 0. Harusnya ini fx nya sama dengan x plus c, tapi karena f0 sama dengan 0, berarti f0 0 plus c sama dengan 0, c nya 0. Di sini c nya juga 0, maka ini aja fx nya ya. Oke, sehingga 0 sampai 1 kurvanya ini parabola ya, ini melengkung parabola begitu. Kemudian 1 sampai 3 ini garis lurus x. Nah, ini x sama dengan x. Nah, ditanya luas daerah yang dibatasi oleh ini tadi dan sumbu x ini. Berarti di bawahnya ini kan. Nah, oke, berarti yang ini luas 1 ini 0 sampai 1 ini. Nah, integral dari ini. Kemudian yang ini 1 sampai 3 ini. Karena kan grafiknya ini kan. Nah, tuh. Kemudian integral tadi ingat pangkatnya tambah 1 jadi 3. Kemudian dibagi pangkatnya bagi 3. Duanya kan ini dari sini kan 0 1. Ini juga begitu, pangkatnya tambah 1 jadi 2 per 2 1 3. Ini maksudnya apa? Maksudnya satunya sulihkan ke sini. Nah, 1 pangkat 3. Ini kan 6 ya, taruh di sini di luar per 6. 1 pangkat 3 terus dikurangi terus 0 pangkat 3 gitu ya. Sudah begitu, ini setengah, ini 3 pangkat 2 9, 1 pangkat 2 1. Maksud dari tanda ini adalah begini, 3 ke sini 1 dikurangi 1 ke sini ya, atas dikurang bawah, 1 ke sini dikurangi 0 ke sini ya. Oke, 1 per 6 ini 9 kurang 1 8 kali setengah 4 ya. Oke, berarti 4 per 6 atau 25 per 6. Nomor 17, misalkan NX menyatakan banyaknya ayat-ayat. Misalkan NX menyatakan banyaknya ayat surat X di Al-Quran. Banyaknya pasangan terurut dari A, B sehingga N ini sama dengan setengah ya. Oke, ini saya anggap misalkan begini, ini N Al-Fatihah gitu ya. Nah, N Al-Fatihah berapa? 7, itu maksudnya. Jadi banyaknya surat dalam Al-Fatihah tuh 7. Atau N Al-Asr berapa? 3, karena Al-Asr isinya 3 ayat ya. Oke, untuk mempermudah perhitungan ini saya anggap X, ini saya anggap Y. Nah, sehingga super X ditambah super Y sama dengan setengah. Kemudian super Y nya saya pindah ruas jadi min super Y, samakan penyebutnya, ini kali ini, kemudian ini kali ini di sini, ini kali ini di sini. Nah, ini kemudian ini saya balik ya, ini saya balik, ini juga saya balik. Nah, seperti ini. Terus ini ya, X nya sama dengan ini. Oke, karena ayat itu paling sedikit 2 ya, surat itu paling sedikit 2 ya, kita lihat bawah. Nah, ini
paling sedikit 3, maaf ya, nggak ada surat yang hanya 2, nggak ada, paling sedikit 2, paling sedikit 3, yang 3 ayat ada 3 ini surat ini, Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. Kemudian yang ada 4 ayat ada 2, yaitu Al-Quraisy dan Al-Ikhlas. Yang 5 ayat ada 2, Al-Qadr dan Al-Fil. Maaf, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ada 4. Al-Qadr, Al-Fil, Al-Lahab dan Al-Falaq. Ini yang 5 ayat. Yang 6 ayat ada berapa ini? Yang 6 ayat ada 2, yaitu Al-Kafirun, An-Nas, demikian seterusnya ya. Oke, data ini kita gunakan untuk mengerjakan soal tadi. Oke, ini yang Y-nya 3 dimulai dari 3 ya. 3 karena kan tadi ayatnya paling sedikit 3 ayat ya. Itu sini 2 kali 3, 3 kurang 2, 6. Di 3 kurang 2 kan 1, berarti 6 ya. Berarti X-nya 6, Y-nya 3, 6,3. Kemudian Y-nya 4. Y-nya 4, sini 2 kali 4, 4 kurang 2, ini 8 bagi 2, 4. Berarti X-nya 4, Y-nya 4. Terus berikutnya Y-nya 5. Y-nya 5, 2 kali 5, 5 kurang 2. 10/3, kan nggak ada ayat 10/3 kan, harus bilangan bulat kan. Nah ini nggak ada. Kalau 6, 2 kali 6, 6 kurang 2, 12 dibagi 4, 3, berarti X nya 3, Y nya 6, 3,6, kebalikannya 6,3 ya. Kalau Y nya 7, Y nya 7, 2 kali 7, 7 kurang 2, 5. Ini juga bukan bulat, ini pun juga bulat, bukan bulat. Oke, berarti hanya 3 peristiwa tadi, yaitu yang depan ini adalah surat dengan 6 ayat, yang belakang surat dengan 3 ayat. Yang 6 ayat tadi kan ada 2, yaitu Al-Kafirun dan An-Nas. Sementara yang 3 ayat ada berapa? Ada 3 surat, yaitu Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. Misalkan saya sebut ini surat A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, berarti ini ada berapa pasangan ini ya? Ada 2 kali 3. 2 kali 3 ini 2. Kemudian ini 3. 2 kali 3 ada 6 pasangan. Contohnya 6 pasangan itu ya mana? Berarti F, A, F, B, F, C. Nah, kemudian G, A, G, B, G, C. Itu kan ada 6 kan? Nah, begitu maksudnya ya. Kemudian ini juga begitu, 4, 4. 4 ya, berarti ini ada 2, yaitu mana? Kenapa kok 2? Yang 4 ayat kan ini ada surat Al-Quraisy dan Al-Ikhlas ya. Ini anggap surat D dengan E ya, pasangannya apa? DE atau kebalikannya ED. Nah ini ada 2 aja. Oke, lanjut berikutnya yang ini 36, 3 yang isinya 3 ini kan. Nah ini 3, yang 6 ada 2. Oke, berarti 3 kali 2 ada 6. Oke, 6, ini 6, ini 2, ini 6, berapa? Ada 14 pasangan ya. Oke. Nomor 18, diberikan belah ketupat ABCD seperti ini contohnya. ABCD, kemudian titik PQRS berturut merupakan titik berat segitiga ABC. Mana ini ABC, titik beratnya P, kemudian ini BCD, ini F, PQ ya, di sini P ini Q, kemudian R ini S ya. Kemudian ditanyakan perbandingan luas belah ketupat PQRS yang kecil ini dengan ABCD yang luar yang gede ya. Oke, titik berat itu ini
contoh nih segitiga BCD, titik beratnya ini Q. Ini perbandingannya adalah 1 dibanding 2 posisinya nih. Ini 1, ini 2. Kalau ini 1Y, ini 2Y ya. Nah, berlaku untuk semuanya. Berarti kalau ini 1Y, ini 2Y. Berarti ini juga begitu, kalau ini 1X, ini 2X. Karena ini dengan ini sama ya, berarti ini kita anggap X, ini kita anggap X ya. Ini X, ini berarti 2X ya. Ini Y, ini kita anggap Y juga, karena ini ke atas dan ke bawah kan sama ya. Oke, berarti luas ABCD itu kan setengah diagonal kali diagonal kan, berarti AC kali BD. AC nya berapa ini, berapa Y ini? Y nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6Y kan. Sininya X nya ada berapa, sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 X. Berarti ini adalah 18XY atau YX. Lanjut untuk yang yang PQRS, sama PR kali SQ. PR ini ke sini berarti X 2X, SQ berarti Y kali Y jadi 2Y kan. Nah, ini dikalikan hasilnya 2XY. Untuk diperbandingkan ini dibanding ini ya, berarti ini dibanding ini ya. Nah, 2XY dibanding 18XY. Perbandingan tinggal dibagi XY bagi XY. Nah, ini dibagi 2 dibagi 2, 1 banding 9. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.